Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam Ari dari kelas 11 Bahasa absen 28. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di bulan Januari 1765 di Kavala, Albania, Yunani dekat pantai Macedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Dialah pendiri dinasti Mesir yang keturunannya memerintah Mesir sampai tahun 1952. Sejak kecil ia memiliki keterampilan dan kecerdasan yang luar biasa. Dalam perjalanan karirnya, banyak usaha yang dilakukan untuk membaharukan atau memodernisir keadaan umat Islam yang jauh tertinggal dari negara barat. Orang tuanya bekerja sebagai penjual rokok. Dari kecil ia sudah harus bekerja. Dia tidak pernah memperoleh sama sekali sekolah. Dengan demikian ia tidak bisa membaca dan menulis. Setelah besar, ia bekerja sebagai pemungut pajak. Karena kecakapannya dalam pekerjaannya ini, ia menjadi kesayangan Gubernur Utsmani setempat. Akhirnya ia diangkat sebagai menantu oleh gubernur tersebut. Dan mulai dari waktu itu bintangnya semakin meningkat terus. Setelah ia diangkat menjadi menantu Gubernur Utsmani di tempatnya bekerja, ia masuk dalam dinas militer, dan dalam lapangan ini ia juga menunjukkan kecakapan dan kesanggupannya sehingga pangkatnya cepat menaik menjadi perwira. Ketika pergi ke Mesir, ia mempunyai kedudukan wakil perwira yang memimpin pasukan yang dikirim dari daerahnya. Setelah tentara Perancis keluar dari Mesir di tahun 1801, Muhammad Ali turut memainkan peran penting dalam politik. Mesir mulai mengalami ketenangan politik, khususnya setelah Muhammad Ali membantai sisa-sisa petinggi Mamluk pada tahun 1811. Menurut cerita dari 470 kaum Mamluk yang hanya seorang yang dapat melepaskan diri dengan melompat dari pagar istana ke jurang yang ada di Bukit Mukatan. Kudanya mati, tetapi ia selamat dengan pergi lari. Kaum Mamluk yang ada di luar Kairo kemudian diburu, mana yang dapat dibunuh dan sebagian kecil dapat melarikan diri ke Sudan. Pada akhirnya tahun 1811, kekuatan kaum Mamluk di Mesir telah habis. Untuk memajukan Mesir, Muhammad Ali melakukan pembenahan ekonomi dan militer. Atas saran para penasihatnya, ia juga melakukan program pengiriman tentara untuk belajar di Eropa. Pemerintahan Muhammad Ali Pasha menandai permulaan diferensiasi yang sebenarnya antara struktur politik dan keagamaan di Mesir. Keputusan-keputusan dan program-programnya ternyata sebagian besar telah menentukan jalannya sekularisasi yang berlangsung selama 1,5 abad di Mesir. Muhammad Ali berkuasa penuh. Ia telah menjadi wakil sultan dengan resmi di Mesir, dan rakyat sendiri tidak mempunyai organisasi dan kekuatan untuk menentang kekuasaannya. Ia pun bertindak sebagai diktator. Dialah pendiri dinasti Mesir yang keturunannya memerintah Mesir sampai tahun 1952. Dia muncul di Mesir tahun 1799 sebagai salah seorang di antara 300 orang anggota pasukan yang dikirim Albania atas perintah Sultan Utsmani untuk mengusir Perancis. Pada awalnya ia berkedudukan sebagai penasehat komandan pasukan Albania. Karena kecakapannya dalam memimpin, maka ia diangkat menjadi komandan penuh. Setelah berhasil mengusir Napoleon dari Mesir, ia diangkat menjadi jenderal tahun 1801. Pada bulan November 1805, ia menjadi penguasa di Mesir, dan bulan April 1806 ia diangkat menjadi wali negara Mesir dengan gelar Pasha. Pemikiran Muhammad Ali Pasha terhadap pembaharuan Islam, melakukan modernisasi Islam dalam menerapkan pendidikan syariah dan pendidikan moral dalam sistem pendidikan Mesir. Di dalam memperkuat ekonomi sebagai pemikirannya, ia mencoba membangun sistem irigasi dan memperbaiki irigasi lama, melakukan penanaman kapas, dan mengirimkan orang Eropa ke Mesir untuk mengajarkan ilmu pertanian kepada bangsanya. Darinya sistem pendidikan terbaik muncul di Mesir, hingga telah menciptakan berbagai sekolah kejuruan dan sekolah formal seperti sekolah kedokteran, membangun sekolah militer, sekolah farmasi, sekolah penerjemahan, sekolah pertambangan, dan sekolah pertama. Bekerja sama dengan Perancis untuk melatih sistem militer, baik Angkatan Darat dan Angkatan Laut Mesir. Mengirimkan para pelajar Mesir untuk belajar ilmu penerjemahan di Eropa. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.